Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari FEMA Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership atau Friendship. Kita ketemu lagi di podcastnya Friendship. Kita kali ini mendapat tamu kehormatan, salah satu pengajarnya Friendship, dosen di FKKMK UGM yang saat ini beliau mendapatkan amanah sebagai Direktur Pendidikan dan Pengajaran di UGM. Kita langsung sambut saja Prof. Gandes. Apa kabar, Bu Gandes? Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Gandes, baik. Ini Bu Gandes adalah episode yang ke-11 sepertinya. Udah banyak ya? Udah banyak gitu. Nah, mungkin saya sebelum kita berdiskusi tentang topik kita kali ini, topik kita akan membahas tentang leadership and practice, jadi tentang ya hal-hal praktis dari kepemimpinan. Kenapa saya ngambil topik ini? Karena merujuk kepada pengalaman, pertama merujuk pada pengalaman Bugandes, ya, kemudian tentu karena kita di podcastnya Friendship, dan Friendship salah satu eh, pokok atau keunggulan dari yang kita tawarkan melalui program fellowship adalah tentang leadership, kepemimpinan ya Bu Ganes. Saya perlu bercerita bahwa Bu Ganes adalah salah satu dari founding father-nya, founding father, founding ada founding mother nggak sih? Pendiri lah ya, pendiri dari Friendship. Jadi Sister aja boleh nggak? boleh, boleh. Jadi Friendship berdiri kita mulai 2019 untuk fellowship-nya, tapi sebenarnya berdirinya 2018. Nah, seperti yang saya ceritakan, salah satu persyaratannya adalah harus ada minimal 4 fellow, dan saat itu adalah Bu Ganes adalah yang pertama dari fellow dari UGM bersama Bu Mora ya. Kemudian setelah itu ada saya dan Bu Titi. Jadi ada Prof Titi, Prof Ganes, Prof Mora, dan saya. Nah, kemudian 2018 berdiri, 2019 kita mulai fellows program. Nah, sebelum kita diskusi, kita perkenalan dulu. Nah, Bu Ganes, kedokterannya di UGM ya Bu? Iya, bener. Tapi saya tidak akan nanya keangkatannya. Dan tidak nanya IPK ya? Nanti ketahuan. Tapi yang menarik mungkin adalah eh, dokter, kemudian sekarang beliau sudah jadi guru besar. Beliau adalah guru besar kedua setelah Prof. Ova di bidang pendidikan kedokteran di FKKMK UGM. Nah, mungkin kita penasaran ya, kenapa beliau memilih menjadi atau memilih bidang medical education. Mungkin Bu Ganes bisa bercerita Bu sekali ke kita semua tentang cerita Bu Ganes Memilih medical memilah education. medical education. Ya. Baik, terima kasih Dokter Yoyo. Jadi, saya tuh suka di pendidikan. Sehingga sebenarnya mulai koas itu saya sudah mulai mengamati ya pendidikan kedokteran itu seperti apa, terutama saat koas. Ya, Tentu saja dalam pengamatan saya itu ada berbagai hal yang menarik, yang nancep di hati gitu ya. Dan kemudian juga yang menimbulkan curiosity dan menimbulkan pertanyaan, mengapa harus seperti ini, mengapa tidak seperti ini, begitu. Tentu saja kita tahu bahwa mainstream dokter itu adalah mengambil ya, spesialis. Sebagian besar teman-teman saya juga seperti itu. Pada waktu itu saya juga memang sebenarnya punya senior yang juga mendukung untuk ke spesialis tertentu ya. gitu ya. Nah, tetapi saya senang banget dengan pendidikan, isu-isu pendidikan. Pada waktu itu mentor saya salah satu Prof Sunartini itu memberikan flyer. Flyer itu tentang Master in Medical Health Professional Education di Maastricht. Ya. Nah, melihat flyer itu, saya tuh langsung, this is what I'm really looking for gitu. Jadi ini kayaknya yang memang saya benar-benar pengen pelajarin. Nah, jadi pada waktu itu setelah lulus, saya itu memberikan bimbingan di lembaga bimbingan tes, Ya. juga memberikan les-les untuk dosen Ya. di salah satu sekolah tinggi gitu. Kemudian saya sempat membantu di keperawatan, untuk pendidikan keperawatan, dan kemudian mencari-cari sekolah dan ketemu ini tadi. Ya. Nah, saat itu kemudian saya sudah mulai membaca-baca tentang inovasi di pendidikan, PBL, student centered learning. Saya mulai mencari-cari buku, belum sekolah sih. Ya. Saya mencari-cari buku. Nah, kemudian saya merasa ini memang yang menarik saya, lebih menarik saya gitu. Dan saat kalau saya ngajar tuh saya merasa happy. Hmm. Ya. Jadi pada waktu itu saya pernah
berbicara dengan calon suami saya, kalau saya disuruh ngajar tuh, even saya nggak dibayar tuh saya happy. Soalnya pada waktu itu calon suami saya tuh udah memang kayaknya kamu cocok jadi dosen. Ya. Jadi waktu itu kemudian cari sekolah dan kebetulan ada kompetisi di tingkat fakultas merekrut siapa yang tertarik untuk sekolah Ya. S2, S3. Ya. Nah saat itu saya ikut dalam kompetisi itu. Waktu itu saya ingat panelnya siapa saja, harus presentasi, meyakinkan, dan kemudian syukurlah kemudian mendapatkan dukungan pendanaan untuk S2 di bidang Medical and Health Professional Education. Saat S2 itu adanya ya happy dan happy ya. Jadi pasti kesulitan ada challenge, saya nggak pernah lihat challenge itu kesulitan gitu, tapi karena senang kali ya. Dan kemudian karena senang saya lanjut ke S3. Oke. Jadi passionnya mungkin ya Bu ya. Passionnya senang ketika kita bisa berbagi, atau Ibu bisa, kalau mengajar mungkin terlalu strong ya. Senang berbagi lah gitu ya, Senang berbagi berbagi. ilmu. Kalau melihat orang yang awalnya tidak tahu kemudian jadi paham, tahu, saya bisa bantu tuh senang banget. Gitu. Tapi ada alasan lain ya Bu? Maksudnya ada cerita kenapa kemudian pendidikan? Karena kan kalau kita jadi spesialis segala macam kan juga bisa sharing, ada nggak cerita lain alasan kemudian bidangnya adalah pendidikan? Memang harus menggeluti ilmu pendidikan. Ya memang waktu itu saya sempat membandingkan antara jadi klinisi dan jadi dosen. Menurut saya timbangannya lebih besar ke dosen. Oke. Kemudian timbangan itu jadi lebih besar lagi karena saya tahu calon suami saya pengen jadi klinisi. Sehingga waktu itu saya juga mikir kalau dua-duanya klinisi sibuk semua gitu. Walaupun akhirnya jadi dosen ya. Mana ada dosen tidak sibuk gitu kan. Baik, oke. Tetapi tetap kembali bahwa setiap di sesi pembelajaran, entah itu di small group, large group, itu tuh saya seneng. Dapat energinya di situ. Dapat energi di situ. Dapat have fun-nya di situ. Oke, baik. Mungkin teman-teman nanya, lah saat itu Bu Gandes ambil S2-nya di mana? Jadi Bu Gandes itu ambil S2-nya dan S3-nya di Dundee. Dundee itu di Scotland. Jadi bagian dari UK. United Kingdom, Kalau teman-teman, mungkin kalau yang sudah sering mengikuti ya tentang pendidikan kedokteran, mungkin teman-teman tahu tentang salah satu begawannya ilmu pendidikan kedokteran dunia, yaitu Prof. Harden, dan beliau adalah gurunya Prof. Gandes. Jadi di situ tuh Bu Gandes dan Bu Titi juga di situ. Gitu. Prof. Ova juga dulu S2-nya di situ. S2-nya di sana. Oke. Kemudian S2 selesai langsung juga S3 di sana. Dundee, betul. Oke. Itu cerita Bu Gandes. Nah, tentu setelah S3 kemudian beliau kembali ke kita, ke UGM, dan kemudian beliau bersama-sama dengan Bu Titi, Prof. Ova itu mengembangkan Departemen Pendidikan Kedokteran, termasuk Bu Gandes itu selesai S3 tuh 2000. Selesai S3 saya saat tsunami Aceh. Jadi 2006. 2005 ya. Iya, 2004. Ya, 2004. Desember ya. Ya. Jadi ada jeda, tapi saat itu 2004, kemudian S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran berdiri 2006. Ya betul ya. Dan saya mahasiswa pertamanya. Nah, itu 2006 berdiri. Jadi, dan saya masih ingat. 2 tahun setelah Bu Gandes selesai S3, kemudian beliau mendirikan S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran di UGM sampai sekarang. Nah, dari situ tidak hanya tentu beliau mulai mengajar di S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran. Saat itu Bu jadi ketua prodi bukan? Saya pernah jadi waktu itu namanya direktur program studi S2. Kepala atau dulu ketua departemen itu 2 kali. Ya, dan juga ngurusin S3. Karena pada waktu itu kan teman-teman masih sekolah semua. Jadi cerita masa lalu ini. Baik, jadi Bu Gandes saat itu jadi ketua prodi, kemudian beliau menjabat juga sebagai kepala departemen pendidikan kedokteran. Di fakultas beliau juga pernah di prodi, pernah jadi komite assessment. Beliau juga menjadi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan ya, periode bersamaan dengan Bu Rektor saat ini. 2016. Ya, 2016 sampai 2021 ya. 2021. Kemudian setelah itu beliau sekarang jadi nama sebutannya apa sih Bu? Ketua Direktur. Direktur ya di Direktorat Pengajaran dan Pendidikan dan Pengajaran.
Nah, itulah kenapa topik kita hari ini kita akan bicara mengenai tentang leadership and practice. Jadi tentang ya hal-hal praktis di kepemimpinan. Karena tentu beliau dari selesai sekolah sampai saat ini begitu banyak beliau punya pengalaman untuk leading, untuk memimpin. Ya. Nah, kita gali pengalaman beliau, bagaimana pengalaman beliau dalam memimpin. Nah, mungkin kita mulai dengan ketika berdasarkan pengalaman itu, Bu, apa sih Bu yang menyenangkan dan mungkin yang bukan tidak menyenangkan, saya nggak terlalu suka istilah tidak menyenangkan, mungkin tantangan ya Bu ya, yang menyenangkan dan mungkin challenge-nya memimpin itu apa sih Bu? Ya. Kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya yang sedikit itu antara leadership dan manajemen kan lain ya. Ya, baik. Kalau leadership itu lebih kepada memberi arah, menginspirasi, memotivasi untuk berubah begitu ya. Betul. Tapi kalau manajemen itu kan lebih bagaimana getting done Ya, gitu ya. teknis. Bagaimana mengelola sesuatu kemudian itu bisa terlaksana gitu. Nah, kalau dalam konteks di bidang pendidikan kedokteran, Ya, sebenarnya kan ini di Indonesia pada tahun-tahun itu masih baru betul. Awal-awal sekali sekali ya. untuk mengenalkan tentang medical education, walaupun senior-senior kita udah banyak yang terjun ke sana, tapi kan belum menjadi sesuatu yang masif. Yang belajar medical education sebagai ilmuwan waktu itu juga belum semasif sekarang. Ya. Sehingga sebenarnya tantangannya itu menurut saya adalah lebih bagaimana meyakinkan kolega kita, baik yang mungkin seumuran saya, apalagi yang sudah senior, untuk menyampaikan bahwa ini perubahan yang perlu, bahwa di bidang misalnya ya seleksi masuk, di bidang pengembangan kurikulum, di bidang penilaian, di bidang cara mengajar, ini tuh ada loh inovasi-inovasi, ini ada ilmunya, ini diteliti, ini dilakukan kajian yang mendalam, kemudian mengajak untuk sama-sama melihat dan menerapkan, itu menurut saya tantangannya. Tapi di situ pula menurut saya sesuatu yang menyenangkan. Karena pada waktu itu ya saya senang sekali harus bekerja sama dengan banyak orang dari Sabang sampai Merauke di berbagai tempat ya. Bahkan di satu tempat ada yang misalnya saya diundang sampai seminggu full sendirian untuk memfasilitasi gitu dari pagi sampai malam tuh. Itu seneng banget karena semuanya merasa this is something new gitu. Ya. Kalau sekarang udah nggak new lagi ya, tapi sudah ada development lain. Nah, kemudian bersama-sama mendiskusikan bagaimana ini bisa diimplementasikan, apa saja yang dibutuhkan. Wah, itu bagi saya itu pengalaman luar biasa. Luar biasa yang challenging, sekaligus disitulah letak happiness-nya. Ya. Jadi ya karena mungkin happiness itu ya, misalnya seminggu sendirian saya nggak pernah merasa capek gitu ya, atau kemudian merasa waduh ini jadi semuanya terbengkalai, enggak, adanya seneng dan seneng. Ya bahkan misalnya ya challenge bagaimana, saya kira dengan Dokter Yoyo juga dan dengan tim yang lain ya, kita mencoba di tingkat nasional misalnya bagaimana mengaplikasikan suatu sistem penilaian yang lebih baik ya. Tentu sekarang juga ada yang lebih baik. Waktu itu tidak pernah sedikit pun saya mengeluh walaupun kerja sampai subuh. Ya. Dan itu hampir sekian panjang ya, sekian tahun nggak ada. Adanya tuh suka. Dan kemudian kalau ya ini terjadi nih. Oh, ini sesuai rencana. Itu kayak anugerah, seneng banget. Jadi menurut saya mengenalkan sesuatu yang baru itu adalah kayak menantang bagaimana cara meyakinkan dan mengajak untuk mengadopsi. Bagaimana strategi meyakinkan dengan bahasa yang sederhana, dan kemudian bagaimana memaintain perubahan mindset supaya yakin bahwa ini in the right track. Hanya mungkin in the right tracknya belum sampai ekstrem kanan, kalau ini ekstrem kiri yang kurang baik, tapi menuju ke sana, meyakinkan. Sehingga itu saya selalu kalau waktu itu sering diundang gitu ya, itu sering sampai di mana perubahannya, oh di sini, oke, berarti nanti deltanya sampai ke sini. Itu sesuatu yang menurut saya menyenangkan dan menantang. Oke. Ibu kan pernah mengalami dari memimpin prodi, memimpin departemen, memimpin komite atau tim, memimpin satu fakultas sebagai wakil dekan, sekarang memimpin direktur. Ada perbedaan nggak sih, Bu? Challenge, tantangan di setiap level itu? Sebenarnya kalau menurut saya hanya skalanya saja, tapi skalanya yang mungkin berbeda, nature
tim yang bekerja dengan kita yang berbeda-beda. Kalau di departemen kan bahasanya sama. Ya, ya karena satu ilmu, Satu satu guru, ilmu, satu satu ilmu. guru, Ya. satu Iya, ilmu, iya, iya. sama-sama bareng mempelajari itu. Iya, iya, Jadi betul. kalau diskusi itu ya cepet, nggak usah Betul, betul, detail-detail, betul, udah betul, betul. udah paham ya. Betul, mestinya paham langsung gitu Mestinya begitu. paham Ya. ya gitu. Nah, sementara misalnya kalau yang sedikit misalnya ke tim assessment saja dulu. Ini kan membuat assessment berubah aja harus harus Memahamkan semuanya. mendampingi, Oke. bekerja bareng dengan banyak orang yang Ya, mungkin ya, kenapa harus begitu, kenapa harus begini. ya, Kemudian saat menjadi wakil dekan kan yang disupervise bukan hanya satu bidang, ya, misalnya nggak hanya assessment tapi ya, juga kurikulumnya gimana. Mungkin dari student selection deh, ya, student selection, uh, bagaimana kurikulumnya, bagaimana ya. supaya teaching learning-nya itu Oke. bisa lebih baik. Kemudian mungkin di clinical Ya, rotation yang ya, Dr. Yoyo ya, juga terlibat di ya, sana. Jadi scope-nya bisa lebih ya, besar ya. ya. Kalau yang sekarang di universitas ini, karena sebenarnya direktorat yang untuk pengembangan pendidikan kan ada juga DKIA ya, Ya, jadi bekerja sama sangat erat kami. ya. Itu menurut saya lebih bagaimana interprofessional education itu betul-betul bisa terrealisasikan. Tidak hanya on paper, tetapi tidak hanya riset bareng misalnya Ya. dalam aspek pendidikan itu bisa jadi interprofesional itu kayak apa. Nah, Ya. ini challenge yang menyenangkan. Dengan berbagai tingkatan peran kepemimpinan tersebut, Ibu merasa nggak kalau dulu Ibu merasa kan ada slogan begini ya bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin itu bukan diciptakan lah, maksudnya disiapkan. Nah, Ibu merasa disiapkan nggak untuk berbagai jabatan kepemimpinan? Saya merasa disiapkan oleh senior-senior saya. Melalui Jadi apa tuh? melalui mentoring, directly, indirectly, Oke. saya kan tipe orang yang suka belajar dengan observing. I see. Kalau dilihat sampai event tertentu, mungkin akan lihat saya lebih suka duduk di belakang. Oke. Dengan duduk di belakang, saya belajar lebih banyak daripada saya duduk di depan. Ya. Nah, saya merasa banyak senior saya itu membantu. Jadi, ada yang membantu dari aspek keberanian mengambil decision. Saya tahu siapa yang membantu. Yeah. Ada aspek yang memberi contoh bahwa kamu harus punya arah yang jelas dan arah itu bisa menggait kamu. Ada yang ngajarin saya bagaimana menciptakan harmoni dalam timmu. Ada yang kemudian mungkin secara luas gitu mendorong bahwa ayo berani saja walaupun nggak pede gitu ya, belum pede gitu. Kadang-kadang kan karena kita hidup di dalam satu institusi yang besar, kan ada perasaan ya, oh ini belum pede gitu. Padahal mungkin sebenarnya orang lain melihat mestinya kita bisa melakukan itu. Nah, saya merasa itu disiapkan dalam arti bahwa mentor-mentor saya itu sangat-sangat membantu saya. Jadi saya percaya bahwa itu tuh bisa disiapkan. Maka saya juga setuju banget dengan FEMER, friendship, karena itu kan sebenarnya area untuk training ya, untuk menyiapkan, mempelajari dan mengaplikasikan itu tuh bisa dipelajari. Dipelajari, tinggal orangnya mau mempelajari atau tidak. Saya masih ingat sekali suatu percakapan dengan senior saya waktu itu di suatu ruangan di lantai 6, beliau menyampaikan, kamu harus mau jadi ini gitu. Satu jabatan tertentu. Terus saya bilang, enggak Prof, saya merasa belum enggak pede. Saya merasa enggak bisa. Dengan keras beliau menyampaikan, yang melihat orang lain bukan kamu. I see. Jadi itu kemudian juga membuat saya, oh iya ya, kalau begitu saya nggak boleh egois ya mikir diri sendiri dan seterusnya ya. Jadi menurut saya environment mentor-mentor itu sangat bermakna. Even kemudian mungkin tidak secara formal gitu Bu ya, ada pendidikan atau pengembangan seperti friendship saat itu yang memang kita menyiapkan dengan pengetahuan, dengan skill gitu tentang dengan perilaku bagaimana memimpin. Tapi Ibu disitulah Ibu cara belajar kepemimpinan itu dengan melalui pengamatan. Dan menurut saya ya, saya harus menyampaikan, menurut saya sangat beruntung di departemen yang sangat egaliter waktu itu. Prof. Narto, Prof. Harsono, Prof. Ova,
semua senior ya, Pak Suryadi, Pak Yeah. Trijoko, semua yang ada di sana. Yeah. Waktu itu bagi saya egaliter sekali, karena kita boleh berbeda berpendapat di ruangan, Yeah. kita boleh mengajukan ide, Yeah. dan waktu itu untuk berbagai kegiatan tidak berdasarkan seniority, Iya. ya senior, middle, junior, semua diajak. Iya. Itu tuh bagi saya suatu environment yang sangat menguntungkan, sangat membangun. Oke. Ya. Itu salah satu kunci ya. Iya. Yang menurut Bu Ganes penting, yaitu menciptakan lingkungan. Gitu. Kalau kita pengen melahirkan generasi baru yang siap memimpin, ya kita juga harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan seseorang bisa terlahir memimpin. Oke. Tantangan terbesar atau terberat yang pernah Ibu hadapi sebagai pemimpin apa? Saya kadang kalau ditanya itu sulit menjawab karena semua tantangan itu Besar. enggak sih. Saya tuh happy, jadi Oke. enggak merasa itu tantangan gitu. I see. Karena enjoy ya Bu. Enjoy. Jadi oke. contohnya ya, pada waktu saya mungkin Dokter Yoyo masih ingat ya. Waktu tuh hektik sekali ya, harus mengelola secara teknis ya, karena sebenarnya saya waktu itu hanya ketua divisi ya, tetapi kan ada ketua dan sutradara, tapi secara teknis kan divisi ini bertanggung jawab. Pada waktu itu gunung meletus, Ya. kita harus mengelola ujian se-Indonesia, Ya. kan harusnya grogi ya. Betul. Saya nggak grogi, kenapa? Karena timnya keren banget dan sudah tahu kita harus seperti ini, seperti itu. Oke. Itu challenge yang menurut saya besar sekali, dan terus terang untuk skup Indonesia menurut saya ya pada waktu itu bisa tetap melakukan kegiatan itu dengan baik, dengan kondisi yang seperti itu luar biasa. Sayang tidak banyak yang kemudian melihat bahwa ini luar biasa gitu. Ujian praktek berbasis praktek. Kayak OSCE itu kan berbasis praktek ya. Se-Indonesia terjadi. Dan dalam suasana sulit pun seperti itu terlaksana. Tetap terlaksana. Itu luar biasa loh. Nggak mudah dengan geografis yang seperti itu. Nah, ini menurut saya pengalaman yang berharga ya. Tapi sebenarnya saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga itu saat bekerja bertahun-tahun dengan teman-teman dari berbagai negara di Lingket. Itu nggak akan pernah saya lupakan. Yang nggak pernah saya lupakan dari bekerja di Lingket adalah kami berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ada Inggris, ada yang berbahasa Prancis, ada yang berbahasa Arab dan seterusnya ya. Jadi kalau kita diskusi itu ada satu teman yang pintar berbagai bahasa, dia menerjemahkan. Tapi yang saya nggak bisa lupa di dalam network ini, bahkan untuk mendesain satu workshop, annual workshop yang itu berlangsung 4 hari, 5 hari gitu, atau kadang 3 hari, itu tuh didesain dengan sangat detail. Kita beberapa hari rapat itu, setiap sesi itu dipikirkan dengan sangat cermat. Apa tujuannya, apa materinya, bagaimana deliverynya, resource yang diperlukan, possibility apa tanggapan peserta dan seterusnya, antisipasinya apa. Jadi dari kecil itu dipersiapkan. Nah, di sini saya melihat instructional design in action yang bagus. Jadi dalam mengelola satu sesi ataupun satu hari training ataupun pembelajaran, kan itu sebenarnya sama aja ya, bisa diterapkan di mana. Itu betul-betul didesain. Maka saya orang yang setuju bahwa sebenarnya kita sebagai teacher itu perannya bisa bergeser dari information provider menjadi learning designer bersama mahasiswa. Mengapa? Karena kalau desain kita keren, itu tuh learningnya terjadi tanpa kita harus menjadi dominan sebagai information provider. Itu pelajaran yang menurut saya menantang sekaligus banyak pelajaran di sana. Dari obrolan kita ini Bu, dan juga dari pengalaman Bu Ganes selama ini, kalau Ibu diminta menyebutkan poin-poin apa sih atau kunci apa sih kalau kita pengen menjadi, kiat apa sih kalau kita pengen jadi seorang good leader itu, kalau menurut Bu Ganes apa Bu kunci kiat-kiatnya gitu menjadi pemimpin yang gitu ya. Yang a good leader itu harus apain? Seperti tadi yang pertama kan mungkin yang tadi Bu highlight adalah ya harus enjoy gitu, harus menikmati gitu. Iya. Harus senang. Enggak, tantangan sebesar apapun ya karena itu passion, karena itu senang, nggak merasa tantangan. Nggak merasa tantangan ya, itu
sebagai kayak daily aja gitu, Iya, dihadapi dan iya, sesuatu yang perlu diselesaikan. iya. Selain itu apa Bu? Eh, yang pertama, kalau menurut saya leader itu harus nggak bosan belajar. Oke. Karena mau nggak mau keilmuan baru itu pasti datang dan itu pasti. Oke. Membelajar sepanjang hayat lah ya Bu ya. Apa yang dulu kita yakinin benar, Mhm. bisa saja sekarang udah less correct Betul. atau bahkan mungkin nggak correct, Iya. incorrect gitu ya. Sudah nggak relevan gitu ya. Itu kita harus ready untuk berubah. Yang kedua, karena dengan kita ready belajar seperti itu tuh kemudian membuka insight kita untuk memandang sesuatu dengan cara berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada skill observing dan listening yang baik. Listening bukan hearing ya. Listening siapa? Listening atasan kita. Kalau kita masih punya atasan ya. Listening teman-teman kita yang mungkin setara atau listening teman-teman kita yang ada dalam supervisi kita. Itu listening. Sebenarnya listening ini mengamati detail. Oh, dia bisa apa, dia perlu di backup apa. Oh, yang ini bukan dia, tapi adalah si dia yang cocok dan seterusnya. Kemudian di sana observing itu juga dengan cara apa ya, kalau kita ngajak yang working, ini yang nggak working. Menurut saya skill itu penting. Kemudian yang lain kalau kita bicara leadership ya bukan manajemen. Bagaimana kemudian menurut saya sesuatu yang jalan itu biasa ada contoh. Oke. Jadi harus bagaimana kita bisa menjadi contoh atau create contoh. Oke. Menjadi role model atau meng-create role Meng-create model Ya, ya. Jadi it's not necessary to be a person gitu ya. Apapun yang akan ini kayak gini dan meyakinkan jalannya tuh bisa begitu. Nah, itu menurut saya penting supaya bisa terlaksana karena banyak hal itu kan banyak on paper ya. Konsep-konsep kita pelajari banyak itu on paper, mau mengkomunikasikan ke orang aja sulit banget untuk begini loh, begitu loh, sulit banget. Ini harus ada contoh-contoh dan seterusnya. Begitu sih. Itu kan kalau kita jadi kiat, kalau kita jadi pemimpin. Kalau sekarang karena mungkin yang menonton podcast ini kan mayoritas atau banyak yang merupakan pengajar. Kalau kita pengen melahirkan pemimpin, ya, karena kan pemimpin pasti ada masanya, ada berganti dan sebagainya. Kalau kita pengen menciptakan pemimpin baru yang baik, selain tadi Ibu menyebutkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk lahirnya pemimpin yang baik, ada lagi nggak kiatnya menciptakan pemimpin yang baru di masa depan? Sebenarnya kan sesuatu yang akan diingat, yang akan bertahan, itu sesuatu yang bisa menyentuh berbagai indera kita. Itu yang secara keilmuan aspek kognitivisme itu yang akan diingat. Jadi menurut saya sih ngajari dengan contoh itu lebih powerful. Balik ke role model ya. Iya, modeling ya. Iya, modeling seperti itu bahwa ada contohnya. Misalnya ya, sekian tahun lalu saya bertanya ke diri saya sendiri, dalam semua visi misi institusi apapun kedokteran kesehatan tuh banyak yang menuliskan misalnya ya, bagaimana menciptakan agen kesehatan gitu, agen yang gimana bisa jadi agen kesehatan ya kalau dia sendiri, kita sendiri nggak sehat ya. Itu kan itu sebenarnya udah menampar saya sejak sekian tahun lalu. Oh, berarti harusnya nih orang-orang di universitas tuh sehat. Sehat tuh harus terrepresentasikan dalam semua hal kan. Nah, yang kayak itu sama aja sih di pendidikan, saya kira sama ya. Misalnya kita bahwa mengajar yang baik di era sekarang itu adalah partisipatif. Kita nggak bisa dominan, tapi di kelas kita ya dominan. Tapi kalau enggak kita terapkan di kelas, ya enggak usah berbicara, nanti dia akan merasakan itu. Dan itu akan teringat. Lebih lama gitu ya. Akan lebih lama teringat karena dia mengalami, merasakan, itu lebih lama diingat menurut saya. Tapi paling sulit. Ya, betul. Jadi model itu bukan sesuatu yang mudah, lebih sulit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, Bu, dari diskusi kita, obrolan kita hari ini. Menurut Ibu, ke depan tuh tantangan pemimpin-pemimpin ke depan itu generasi-generasi pendidikan ya, aspek di konteks pendidikan di konteks pendidikan, di konteks kepemimpinan di bidang pendidikan. Mungkin lebih spesifik lagi pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan.
tantangan ke depan itu akan seperti apa, Bu? Dan kemudian kira-kira hal atau skills apa yang diperlukan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik menghadapi tantangan itu? Iya. Sekarang saja ya saya misalnya dengan mahasiswa angkatan baru itu bedanya sudah 34, 35 tahun. Itu gapnya kan jauh. Betul, betul. Nah, jadi menurut saya yang pertama adalah di universitas ya, di perguruan tinggi itu kita harus paham betul siapa mahasiswa kita. Oke. Yang itu bisa berbeda banget dengan Ya, saat kita mahasiswa atau sekian tahun setelah kita lulus. ya, Nah, kita benar-benar melihat ini siapa, kayak apa. Nah, kemudian dari observasi itu, kita kemudian bisa melihat mana yang kira-kira masih working, mana yang enggak. Tidak bisa disamakan dengan yang dulu. Era kita, Itu zaman kita. itu betul-betul tantangan. Ya, ya, Karena apa? Perbedaannya jauh sekali. betul. Ya, kemudian tantangan berikutnya, saya kira disruption di dalam pendidikan tinggi itu besar sekali di berbagai segi. Ya. Teknologi dan seterusnya. Bahkan sekarang teknologi yang mimicking orang itu sudah bisa persis begitu ya. Betul. Saya sering chat dengan satu aplikasi yang berbasis AI. Itu dia sudah bisa minta maaf kalau salah. Dan saya misalnya ini salah nih, dia minta maaf dan seterusnya gitu. Walaupun mungkin secara emosional yang saya pakai itu belum ya, tetapi dia sudah bisa kayak gitu. Tapi menurut saya satu, pasien itu manusia. Kalau kita bicara medical health professional education, manusia itu pasti akan masih tersentuh indera-inderanya ini. Yang ini saya kira akan hubungan manusia dan manusia itu masih sangat dibutuhkan. Sehingga menurut saya ke depan ini kita harus benar-benar bisa memilah mana yang AI bisa membantu. Saya sih nggak melihat ancaman dalam arti negatif semua tapi memanfaatkan itu membantu kita. Mana yang enggak, peran kita masih harus utuh, perlu. Ya. Misalnya ya, sekarang isu mental health itu menjadi isu yang global. Nah, berarti kita harus lihat apa yang terjadi. Jangan-jangan interaksi kita sebagai human dan human dengan anak-anak kurang, anak-anak mahasiswa dalam skup besar ini. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini misalnya, mana yang dia bisa membantu saya sehingga tidak harus saya, mana yang keberadaan saya sebagai manusia, sebagai teacher, sebagai fasilitator masih diperlukan dan itu yang saya optimalisasi. Dengan seperti itu mungkin nanti institusi ini masih tetap akan dibutuhkan. Kalau enggak kan sebagian besar memang sudah bisa digantikan kan. Apa saja lah ya, karena mau membuat presentasi, essay, just few second, semua bisa di sana. Nah, jadi kita harus benar-benar memilah mana yang bisa, mana yang enggak. Nah, yang masih dari kita itulah yang kemudian kita kuatkan peran itu, yang didapatkan. Nice ya, mungkin saya mau highlight itu sekaligus mau menutup podcast kita pada hari ini, bahwa tadi Bu Ganes meng-highlight bahwa ketika kita memimpin, khususnya dalam konteks pendidikan, kita menghadapi generasi yang mungkin gapnya berbeda. Maka mengenal mereka, mengenal siapa yang kita hadapi itu menjadi penting, agar kita bisa melakukan pendekatan atau leading yang tepat, atau memimpin yang tepat dengan mereka. Dan Bu Ganes tadi meng-highlight juga tentang perkembangan pengetahuan, teknologi terkini gitu ya. Sekarang lagi booming, lagi berkembang sangat cepat, yaitu tentang artificial intelligence. Kita tidak bisa membayangkan mungkin 10 tahun yang akan datang akan seperti apa segala macam. Ya, Google dan sebagainya kan sedang berlomba-lomba mengembangkan artificial intelligence. Nah, secanggih-canggihnya teknologi tetap ada unsur-unsur humanism ya, unsur-unsur kemanusiaan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Dan mungkin di situ kita tetap harus bisa, satu sisi kita bisa menggunakan pengetahuan dan pengembangan teknologi untuk kepemimpinan kita, tapi di sisi lain kita juga harus mampu menempatkan di mana kekuatan kita sebagai manusia gitu ya, untuk kemudian bisa menggunakan semuanya, mengontrolkan semuanya untuk dalam konteks pendidikan, tentu untuk melakukan proses pendidikan ya, dalam konteks pemimpin yang bisa melakukan peran kepemimpinan dengan tepat tanpa yang tadi, karena tidak mungkin juga tergantikan begitu saja oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih Bu Ganes sudah hadir di sini, kemudian sharing tentang pengalamannya. Saya yakin teman-teman belajar banyak dari sesi tadi kita. Terima kasih Bu Ganes. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Itu teman-teman untuk episode kita kali ini.
Kita diskusi banyak tadi tentang leadership in practice. Saya berharap teman-teman belajar banyak karena saya belajar banget, sangat belajar banget dari sesi hari ini. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcastnya Friendship. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Friendship. Oh ya, Friendship.